4471 Apakah ini akhir atau ini hanya awal? Makna Hu Feiyan sangat jelas. Jika mereka tidak menyerahkan Tan Xiuteng, perjalanan mereka ke alam angin suci, salah satu dari 3 alam suci besar, akan berbahaya. Pusat kekuatan tertinggi klan Zhong mungkin mengirim orang untuk mengejar mereka. Jika mereka menyerahkan Tan Xiuteng, bahkan jika perjalanan mereka tidak sepenuhnya bebas masalah, mereka tidak akan menjadi sasaran klan Zhong. Tuan muda, kamu, Tan Xiuteng memanggil dengan cemas melalui transmisi suara ketika dia melihat Hu Feiyan menatap Duan Lingtian dan meminta pendapat Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak membiarkan Tan Xiuteng selesai berbicara sebelum dia berkata kepada Hu Feiyan dengan tegas, Tan Xiuteng bekerja untukku, dan dia juga banyak membantu kami selama perjalanan ini. Aku tidak bisa menyerahkan dia. Selain itu, bahkan tanpa Tan Xiuteng, kita masih bisa membunuh pemimpin bandit itu. Ekspresi gembira muncul di wajah Tan Xiuteng setelah mendengar kata-kata ini. Dia dengan cepat berterima kasih kepada Duan Lingtian yang sebesar-besarnya. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih pada saat ini. Di bawah perintah atau tidak, dia memang membunuh pemimpin bandit itu. Tidak diragukan lagi akan lebih mudah bagi Duan Lingtian untuk menyerahkannya kepada Zhong Yue, tuan muda dari klan Zhong Dunung Tai. Lagi pula dia tidak naif. Dia tahu bahwa bahkan jika Zhong Yue membatalkan masalah ini sekarang karena Ling Huyundi, Zhong Yue pasti tidak akan membiarkan masalah ini pergi setelah Ling Huyundi pergi. Jika dia berada di posisi Duan Lingtian, dia juga akan menyerahkan dirinya kepada Zhong Yue. Karena itu, dia terkejut dan senang bahwa Duan Lingtian, yang baru dikenalnya dalam waktu singkat, bertekad untuk melindunginya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tergerak dan bersyukur? Tanda seru, tanda seru. Pada saat yang sama, ekspresi Zhong Yue menjadi gelap setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Namun, sedikit ketakutan bisa terlihat di kedalaman matanya juga. Menurutnya, Duan Lingtian jelas bukan karakter yang sederhana. Lagi pula, Duan Lingtian tidak hanya bepergian dengan Hu Feiyan, tetapi Hu Feiyan juga meminta pendapat Duan Lingtian. Tidak akan mudah untuk berurusan dengan pembunuh adik laki-lakinya karena sudah jelas, berdasarkan cara si pembunuh memanggil Duan Lingtian sebagai tuan muda, bahwa pembunuhnya adalah bawahan Duan Lingtian. Adapun Hu Feiyan, ekspresinya tidak banyak berubah setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Namun, sedikit kekaguman bisa dilihat di matanya. Jika Duan Lingtian memilih untuk menyerah pada Tan Xiuteng, bahkan jika dia bisa memahami keputusannya, dia akan memandang rendah hatinya. Itu berbicara banyak tentang karakter Duan Lingtian sehingga dia tidak menyerah pada Tan Xiuteng. Jika dia menyerah pada Tan Xiuteng, dia akan menemukan alasan dan berpisah dengannya setelah mereka tiba di alam angin suci. Lagi pula, dia bisa menyerah pada Tan Xiuteng, itu berarti dia juga akan menyerah padanya jika mereka menghadapi bahaya di masa depan. Meskipun dia memiliki banyak metode penyelamatan hidup, yang diberikan kepadanya oleh ayah angkatnya, itu bukannya tanpa batas. Jika temannya tidak bisa diandalkan, lebih baik dia bepergian sendirian. Akhirnya, Hu Feiyan menoleh ke Zhong Yue dan berkata dengan tegas, Zhong Yue, kamu mendengar kata-kata temanku. Kami tidak bisa menyerahkannya padamu. Jika Anda tidak puas, kita bisa bertarung. Saya juga ingin melihat kekuatan tuan muda dari klan Zhong. Hu Feiyan dipenuhi dengan semangat juang saat ini. Rambut panjangnya berkibar di udara saat dia berdiri dengan anggun seperti prajurit wanita yang kuat. Mendengar kata-kata ini, Zhong Yue, yang ekspresinya gelap, secara naluriah melirik Ling Huyundi. Ling Huyundi melihat Zhong Yue menatapnya dan berkata tanpa ekspresi, Zhong Yue, saudara juniormu bukan tanpa kesalahan dalam masalah ini. Anda harus membiarkan masalah ini pergi. Setelah itu, Ling Huyundi menatap Leng Jing, pemuda yang berdiri di sampingnya, dan bertanya, Leng Jing, bagaimana menurutmu? Setelah mendengar kata-kata ini, Leng Jing, keponakan pemimpin klan dari klan Leng Negeri Musim Dingin dan anak ajaib dari klan yang datang bersama Ling Huyundi dan Zhong Yue, berkata, Zhong Yue, kata-kata Nona Ling Hu masuk akal. Demi dia, Anda harus melepaskan masalah ini. Zhong Yue terintimidasi oleh kekuatan dan latar belakang Ling Huyundi. Karena itu, dia hanya mengejek dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memandang Duan Lingtian dan yang lainnya dengan ekspresi gelap sebelum dia berbalik dan pergi. Setelah melihat ini, Leng Jing bergegas mengejar Zhong Yue. Di sisi lain, Ling Huyundi menatap Hu Feiyan dan berkata sambil tersenyum, Wakil Komandan Hu,
tolong jangan lupakan janjimu padaku. Tanpa menunggu jawaban Hu Feiyan, Ling Huyundi berbalik dan pergi. Namun, sebelum dia pergi, matanya tertuju pada Duan Lingtian sebentar. Pada saat ini, selain Duan Lingtian dan yang lainnya, hanya pria parubaya yang acak-acakan, satu-satunya yang selamat dari organisasi Yuan, yang tersisa. Ekspresinya sangat suram saat ini. Dia tidak mengharapkan hasil ini sama sekali. Setelah sadar kembali, dia buru-buru mengejar Zhong Yue. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Dengan ini, masalah berakhir tanpa perlawanan. Namun, Duan Lingtian tidak merasa nyaman. Dia tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Jika bukan karena kehadiran Ling Huyundi, masalah ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Apakah itu klan Zhong atau klan Leng? Mereka berdua adalah kekuatan yang kuat, dan mereka tidak lebih lemah dari pasukan langit kolosal. Zhong Yue dan Leng Jing sama-sama ajaib di klan masing-masing dan hampir sekuat dewa tertinggi yang tak tertandingi. Mereka secara alami tidak terintimidasi oleh Hu Feiyan, apalagi orang tak dikenal seperti dia. Jika Ling Huyundi tidak hadir hari ini, tidak hanya Hu Feiyan, tapi aku juga harus bertarung. Lagi pula, kita hanya bisa menyelamatkan Tan Xiuteng jika kita mengalahkan Zhong Yue dan Leng Jing, pikir Duan Lingtian dalam hati. Kami hanya mendekati 3 alam suci besar, tetapi kami telah bertemu dengan 3 pembudidaya yang hampir sebanding dengan dewa tertinggi tingkat lanjut yang tiada taranya. Salah satu dari mereka bahkan diakui tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah ranah dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi di alam perkasa damai. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa tidak merasa sedikit takut saat memikirkan Ling Huyundi. Karena Ling Huyundi secara luas diakui sebagai yang tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah alam dewa tertinggi yang tiada taranya di alam perkasa damai, dia tidak diragukan lagi kuat. Karena itu, Duan Lingtian tidak begitu yakin apakah dia bisa mengalahkannya bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga dan meminta bantuan dari World Cleansing Divine Water dan Divine Tree of Life. Mungkin, mereka akan bertarung paling banyak. Bahkan ada kemungkinan dia sedikit dirugikan. Lagi pula, dia belum memahami hukumnya dengan bentuk yang sempurna. Kekuatannya sebagian besar berasal dari pedang daunnya. Mengingat betapa kuatnya Ling Huyundi, saya khawatir dia tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum. Sepertinya dia punya cara lain juga. Ada juga kemungkinan bahwa dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Pada saat ini, Tan Xiuteng akhirnya bisa menghela nafas lega setelah Zhong Yue dan yang lainnya pergi. Kemudian, dia buru-buru berterima kasih kepada Duan Lingtian dan Hu Feiyan yang telah menyelamatkan hidupnya lagi sebelum dia berkata, "Tuan Muda, Wakil Komandan Hu, Tuan Muda dari klan Zhong pergi karena dia takut pada Nona Ling Hu. Namun, sudah pasti dia tidak membiarkan masalah ini pergi. Mengapa kita tidak mengambil jalan memutar setelah ini? Saya akan mengemudikan kapal terbang. Dengan itu, kalian berdua bisa berkultivasi atau beristirahat dengan mudah." Tak perlu dikatakan, saran ini tidak hanya untuk keuntungan Duan Lingtian dan Hu Feiyan, tetapi juga untuk keuntungan Tan Xiuteng. Dia tahu bahwa jika Zhong Yue kembali setelah Ling Huyundi pergi, Zhong Yue mungkin tidak akan melakukan apapun pada Duan Lingtian dan Hu Feiyan karena Zhong Yue takut dengan latar belakang mereka yang hebat, tetapi Zhong Yue pasti tidak akan ragu untuk membunuhnya. Hu Feiyan menyetujui saran Tan Xiuteng, dan Duan Lingtian juga tidak keberatan. Tidak masalah mereka harus mengambil jalan memutar karena hanya butuh sedikit lebih lama bagi mereka untuk mencapai tujuan. Setelah menaiki kapal terbang, bukannya lurus, kapal terbang malah berbelok ke samping. Pada saat ini, bahkan Duan Lingtian dan Hu Feiyan tidak menyadari bahwa pria parubaya yang acak-acakan sebelumnya sedang membuntuti mereka dari kejauhan. Sementara itu, Leng Jing melihat ke arah Ling Huyundi, yang berdiri di dekatnya, dan bertanya dengan skeptis, "Nona Ling Hu, mengapa kamu begitu sopan kepada Hu Feiyan? Tentara langit kolosal tidak ada apa-apanya di depan klan Ling Hu, kan?" Berdasarkan apa yang diketahui Leng Jing, klan Ling Hu tidak hanya memiliki pusat kekuatan tertinggi dunia, tetapi klan Ling Hu juga memiliki pusat kekuatan tertinggi yang tidak lebih lemah dari Hu Bu Gui, komandan tentara langit kolosal. Dengan itu, tentara surga kolosal memang tidak seberapa dibandingkan dengan klan Ling Hu. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Seorang tetua saya kenal dengan komandan tentara surga kolosal,
kata Ling Huyundi dengan sedikit ketidaksabaran. Setelah merasakan ketidaksabaran Ling Huyundi, meskipun Leng Jing penasaran, dia tidak lagi bertanya tentang masalah ini. Namun, dia berkata kepada Zhong Yue melalui transmisi suara, "Zhong Yue, setelah kita berpisah dengan Ling Huyundi, aku akan menemanimu untuk menemukan ketiganya dan membalas dendam adik laki-lakimu. Bahkan jika Anda tidak dapat membunuh Hu Feiyan, kami tidak dapat membiarkan bawahan pemuda itu hidup. Lagi pula, dia membunuh adik laki-lakimu. Namun, sebelum kita melakukan itu, saya sarankan Anda meminta bantuan dari klan Zhong juga. Beritahu klan untuk mengirim pembantu. Mereka setidaknya harus setara dengan kita dalam hal kekuatan." Berdasarkan betapa sopannya Hu Feiyan, pemuda itu jelas tidak lebih lemah dari Hu Feiyan. Kita mungkin tidak bisa memenangkannya jika hanya kita berdua. Ekspresi Zhong Yue tidak berubah saat dia mendengarkan kata-kata Leng Jing. Hanya sedikit niat membunuh sedingin es yang terlihat di kedalaman matanya saat dia menjawab tanpa nada melalui transmisi suara, "Itu juga pikiranku." 4472 mereka telah kembali. Namun, saya yakin mereka juga mengharapkan Anda untuk kembali dan membalas dendam, kata Leng Jing dengan cemas melalui transmisi suara, mungkin saja mereka mengambil jalan memutar. Berdasarkan arah kapal terbang mereka sebelumnya, mereka seharusnya sedang dalam perjalanan ke alam angin suci. Jika kita pergi ke alam angin suci dari sini, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menemukannya. Mendengar kata-kata ini, Zhong Yue tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Apakah kamu tidak menyadari bahwa pria yang mengikuti kita sebelumnya tidak ada?" Leng Jing secara naluriah menoleh ke belakang sebelum dia bertanya, terkejut dan lega, "Kamu mengirimnya untuk mengikuti mereka. Bagus, ini artinya kita akan bisa menemukan mereka." Namun, setelah beberapa saat, dia bertanya, "Dia tidak akan ditemukan, kan?" "Yakinlah," kata Zhong Yue dengan percaya diri, dia memahami hukum bumi. Sebelumnya, dia menonton tanpa terdeteksi saat adik laki-laki saya terbunuh. Mereka tidak merasakannya sama sekali saat itu, dan mereka tidak akan bisa merasakannya juga kali ini. Karena bakatnya inilah adik laki-laki saya merekrutnya. Selain itu, saya juga berjanji jika dia menangani masalah ini dengan baik, saya akan membawanya ke klan Zhong dan menjadikannya murid luar. Tanda seru. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Leng Jing merasa sangat nyaman. Sementara Tan Xiuteng mengemudikan kapal terbang, Duan Lingtian dan Hu Feiyan memejamkan mata dan berkultivasi. Meski kapal terbang itu mengambil banyak jalan memutar dan terbang ke berbagai arah, keduanya tidak terganggu sama sekali. Lagi pula, hanya butuh 10 atau 15 hari ekstra bagi mereka untuk mencapai alam angin suci. Meski butuh beberapa bulan atau 1 tahun lagi, keduanya tetap tidak mau diganggu. Pada saat yang sama, pria parubaya yang acak-acakan, yang membuntuti kapal terbang itu, mau tidak mau mengutuk dalam hati, "Sialan. Anda sudah mengambil jalan memutar. Apakah perlu mengubah arah berkali-kali? Orang yang mengemudikan kapal seharusnya adalah orang yang membunuh pemimpinnya, kan?" Meskipun pria parubaya itu sangat pandai bersembunyi berkat hukum buminya, itu bukan tanpa batas. Meskipun kecepatan konsumsinya tidak tinggi, dia masih harus mengeluarkan energi untuk mengikutinya sementara dia tetap bersembunyi. Setelah beberapa saat, ekspresi gembira muncul di wajah pria parubaya itu ketika dia berpikir, "Untungnya, saya menerobos alam dewa tertinggi yang maju belum lama ini. Kalau tidak, saya rasa saya tidak akan bisa mempertahankan ini." Tan Xiuteng, yang mengemudikan kapal terbang, secara alami tidak menyadari kehadiran pria parubaya itu. Dia terus bergerak ke arah yang berbeda, dan selama ini, dia bertemu dengan beberapa kelompok bandit juga. Dia tidak ragu-ragu dan dengan cepat mengusir atau membunuh mereka. Dia tidak mengejar mereka yang berhasil melarikan diri, khawatir akan menarik perhatian orang-orang dari klan Zhong. Klan Zhong sangat terkenal di Peaceful Might Realm. Meskipun tidak sekuat klan Linghu Gerbang Surgawi, klan itu masih berada di urutan kedua dari kekuatan teratas seperti klan Linghu di alam perkasa damai. Meskipun Zhong Yue pergi lebih awal, dia jelas tidak mau dan tidak puas. "Saya yakin setelah berpisah dengan Nona Linghu, dia akan mengejar kita, jika dia dan orang-orang dari klan Zhong menemukan kita, saya pasti akan mati." Meskipun mereka mungkin tidak melakukan apapun kepada Tuan Muda dan Wakil Komandan Hu karena latar belakang mereka, itu tidak akan menghentikan mereka untuk melawanku. Saya khawatir bahkan jika Tuan Muda ingin melindungi saya,
dia tidak akan berdaya. Tan Xiuteng yakin akan hal ini. Karena itu, dia mengemudikan kapal terbang dengan kecepatan tinggi dan sering mengubah arah. Nyatanya, saat ini, kapal terbang itu agak jauh dari alam angin suci. Mungkin sebaiknya kita tidak pergi ke alam angin suci. Jika kita melanjutkan ke arah ini sedikit lebih lama, tidak akan lama lagi jarak ke alam angin suci serupa dengan jarak ke alam petir suci, Tan Xiuteng berpikir sendiri. Tan Xiuteng secara alami tidak berani mengambil keputusan sendiri. Dia memandang Duan Lingtian dan Hu Feiyan, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, sejenak sebelum akhirnya dia mengambil keputusan. Aku akan menunggu sampai jarak ke alam angin suci dan alam petir suci hampir sama sebelum aku bertanya kepada Tuan Muda apakah kita harus pergi ke alam angin suci atau alam petir suci. Kapal terbang terus maju. Selama perjalanan, masih ada kelompok bandit yang menghentikan kapal terbang tersebut, dan Tan Xiuteng mengusir atau membunuh mereka seperti biasa. 10 hari telah berlalu ketika Tan Xiuteng akhirnya mulai lengah. Sudah 10 hari, tapi orang-orang dari klan Zhong masih belum muncul. Mustahil bagi mereka untuk menemukan kita sekarang, kan? Mereka mungkin pergi ke arah yang salah, berharap untuk mencegat kita. Untungnya, saya membuat banyak jalan memutar. Tan Xiuteng berpikir pada dirinya sendiri, merasa bahagia dan penuh harapan. Sayangnya, perasaan ini tidak bertahan lama. 5 hari kemudian, lebih dari selusin orang memblokir jalur kapal terbang tersebut. Awalnya, Tan Xiuteng menganggap mereka hanya bandit, tetapi ketika kapal terbang mendekat dan dia melihat 2 orang berdiri di depan, dia kaget dan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka menemukan kita? Apakah mereka menggunakan beberapa teknik pelacakan? Tidak, itu tidak mungkin. Jika mereka menggunakan teknik pelacakan, Tuan Muda dan Wakil Komandan Hu akan menyadarinya. 2 orang yang memimpin tidak lain adalah Zhong Yue, Tuan Muda dari klan Zhong Gunung Tai dan Leng Jing, keajaiban dari klan Leng di Interland. Ketakutan, Tan Xiuteng buru-buru membangunkan Duan Lingtian dan Hu Feiyan setelah dia sadar kembali. Situasi tidak lagi di bawah kendalinya. Tuan Muda, Wakil Komandan Hu, Tan Xiuteng bahkan tidak perlu menyelidiki mereka untuk mengetahui bahwa 3 orang yang berdiri di baris kedua di belakang Zhong Yue dan Leng Jing hampir sebanding dengan dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi, sementara 10 orang yang berdiri di baris ketiga semuanya sebanding dengannya, setidaknya. Dia benar-benar tidak berdaya saat ini. Dia tidak ragu bahwa begitu dia meninggalkan kapal terbang, dia akan langsung dibunuh. Pada saat ini, Hu Feiyan sedikit mengernyit dan melirik Tan Xiuteng sambil bertanya, apakah kita sudah sampai di alam angin suci? Sebaliknya, Duan Lingtian tidak bingung seperti Hu Feiyan. Ketika dia membuka matanya, dia melihat gambar cermin di sisi kapal terbang. Kemudian, dia bergumam pelan, Zhong Yue dari klan Zhong dan Leng Jing dari klan Leng ada di sini. Melihat orang-orang yang mereka bawa, sepertinya mereka datang dengan persiapan. Nona Linghu tidak ada di sini jadi mereka pasti mengumpulkan orang dan mengejar kita setelah mereka berpisah dengannya. Setelah itu, Duan Lingtian menatap Tan Xiuteng dengan curiga. Dia merasa aneh bahwa orang-orang itu menemukan mereka meskipun Tan Xiuteng telah mengambil begitu banyak jalan memutar. Tan Xiuteng secara alami memahami pikiran Duan Lingtian setelah dia melihat ekspresi wajah Duan Lingtian. Dia tersenyum kecut dan berkata, Tuan Muda, saya sudah sangat berhati-hati. Saya mengubah arah lebih dari 100 kali. Saya tidak menyangka mereka masih dapat menemukan kami. Saat ini, Tan Xiuteng adalah yang paling ditakuti. Bahkan senyum masam di wajahnya harus dipaksakan. 4473 Zhong Yue yang mendominasi. Sekarang setelah mereka ditemukan, Tan Xiuteng berpikir bahwa sangat tidak mungkin dia akan selamat dari pertemuan ini. Menurutnya, dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup jika Duan Lingtian atau Hu Feiyan bersedia menggunakan metode penyelamatan yang diberikan kepada mereka oleh kekuatan tertinggi masing-masing. Namun, metode penyelamat hidup ini dimaksudkan untuk penggunaannya. Orang-orang ini hanya mengincarnya, bukan Duan Lingtian dan Hu Feiyan. Dalam keadaan seperti itu, apalagi Hu Feiyan, akankah Duan Lingtian bersedia menggunakan metode penyelamat hidup untuk melindunginya? Bukannya dia mengira Duan Lingtian atau Hu Feiyan kejam, tetapi jika dia berada di posisi mereka, dia tidak akan menggunakan hal sepenting itu untuk melindungi orang yang tidak penting juga. Dia sadar akan pentingnya dirinya bagi duo itu. Meskipun demikian, bahkan jika Duan Lingtian menyerah padanya sekarang,
dia tidak akan memiliki keluhan. Dia merasa Duan Lingtian sudah sangat baik untuk melindunginya sebelumnya. Oh, mereka melacak kita sampai ke sini, gumam Hu Feiyan saat dia menyipitkan matanya dan menatap orang-orang di gambar cermin dengan dingin. Zhong Yue dan Leng Jing takut menyinggung Nona Linghu, tapi mereka berani melakukannya ini. Apakah mereka pikir saya penurut? Hu Feiyan memiliki kesan yang baik tentang Linghu Yundi, tetapi dia tidak bisa mentolerir orang lain memandang rendah dirinya sementara mereka bersikap hormat terhadap Linghu Yundi. Lagi pula, dia tidak berpikir dia lebih rendah dari Linghu Yundi. Meskipun dia bukan tandingan Linghu Yundi, dia beberapa ribu tahun lebih muda dari Linghu Yundi. Dia berpikir bahwa dia tidak akan lebih lemah dari Linghu Yundi ketika dia seusia Linghu Yundi. Karena mereka berdua adalah kultivator wanita, dia mau tidak mau membandingkan dirinya dengan Linghu Yundi. Dengan semua pemikiran ini, Hu Feiyan menjadi semakin marah saat dia melihat Zhong Yue dan Leng Jing. Tanda seru. Sementara itu, Duan Lingtian sudah berdiri saat ini. Tatapannya dingin, dan dia sepertinya menggumamkan sesuatu dengan pelan. Setelah beberapa saat, tatapannya berubah bersemangat seperti seorang pemburu yang menemukan mangsanya setelah pencarian yang lama. Saat ini, Tan Siu Teng berkata sambil mendesah, "Tuan muda, Wakil Komandan Hu, jika tidak ada cara lain, Anda harus menyerahkan saya kepada mereka. Saya cukup yakin jika Anda melakukan itu, mereka tidak akan mengganggu Anda lagi." Kata-kata Tan Siu Teng tidak asal-asalan. Dia dengan tulus merasa bahwa Duan Lingtian dan Hu Feiyan tidak perlu menyinggung orang-orang di depan mereka. Masalah ini akan diselesaikan selama duo menyerahkannya. Lagi pula, orang-orang itu pasti memilih untuk tidak memutuskan hubungan dengan keduanya. Duan Lingtian dan Hu Feiyan tidak memperhatikan kata-kata Tan Siu Teng. "Karena mereka ada di sini, ayo pergi dan temui mereka," kata Duan Lingtian dengan tenang sebelum dia terbang keluar dari kapal terbang, diikuti oleh Hu Feiyan. Meskipun hati Tan Siu Teng berat, dia juga meninggalkan kapal terbang itu. Lagi pula, dia tahu hasilnya akan sama apakah dia meninggalkan kapal terbang atau tidak. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Duan Lingtian berdiri di depan kapal terbang, di seberang sekelompok orang. Hu Feiyan berdiri di samping Duan Lingtian, dan matanya yang indah tampak dingin saat dia bertanya, "Zhong Yue, apa maksudmu dengan ini? Anda pergi lebih awal, tetapi sekarang Anda kembali. Apa, sekarang Nona Linghu tidak ada di sini, apakah menurut Anda saya mudah diganggu?" Hu Feiyan marah ketika dia memikirkan bagaimana Zhong Yue dan Leng Jing memandang rendah dirinya. Dihadapkan dengan Hu Feiyan yang marah, sebelum Zhong Yue dapat menjawab, Leng Jing berkata dengan nada ramah, "Kamu adalah wakil komandan pasukan surga kolosal dan putri angkat komandan pasukan surga kolosal. Beraninya kami menggertakmu. Kami di sini untuk pembunuh adik laki-laki Zhong Yue. Kami tidak memiliki niat buruk terhadap Anda atau pemuda di sebelah Anda." Hu Feiyan mencibir, "Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya." Begitu suara Hu Feiyan jatuh, energi surgawinya, yang dijiwai dengan hukumnya, keluar dari tubuhnya. Ujung jubahnya berkibar tertiup angin saat matanya menyala dengan niat bertarung. Hu Feiyan berkata dengan lantang dan percaya diri, "Zhong Yue, mari selesaikan masalah hari ini dengan pertarungan di antara kita. Jika Anda berhasil menaklukkan saya dalam 100 gerakan, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Jika tidak, Anda akan mundur bersama orang-orang Anda. Bagaimana menurutmu?" Faktanya, begitu Hu Feiyan mengetahui identitas Zhong Yue, dia sangat ingin bertarung dengannya. Namun, karena kehadiran Linghu Yundi, dia tidak sempat bertarung dengan Zhong Yue. Dia tahu sedikit tentang Zhong Yue dan yakin bahwa dia tidak lebih lemah darinya. Dia tahu bahwa tidak mungkin Zhong Yue menaklukkannya dalam 100 gerakan. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Tan Siu Teng, yang yakin akan kematiannya, menyala dengan harapan. Setelah beberapa saat, dia menoleh untuk melihat Hu Feiyan dengan mata bersinar karena rasa terima kasih. Meskipun tidak ada jaminan dia akan menang, dia memberinya secercah harapan, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Sebaliknya, Duan Lingtian sama sekali tidak bereaksi terhadap kata-kata Hu Feiyan. Dia agak apatis. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan kata-kata Hu Feiyan. Namun, Tan Siu Teng telah bersumpah atas sumpah darah Heavenfold dan menjadi bawahannya selama kontraknya belum berakhir. Karena itu, dia merasa itu adalah tugasnya untuk melindungi Tan Siu Teng, yang tidak ada hubungannya dengan Hu Feiyan.
Saat ini, setelah mendengar kata-kata Hu Feiyan, Zhong Yue berkata sambil mencibir, Hu Feiyan, aku hanya memanggilmu sebagai wakil komandan Hu demi ayah baptismu. Apakah menurut Anda ini adalah wilayah tentara surga kolosal? Tidak seperti Anda, saya lebih unggul dalam situasi ini. Mengapa saya harus setuju dengan Anda dan membiarkan Anda mengambil jalan Anda? Setelah itu, tanpa menunggu jawaban Hu Feiyan, Zhong Yue melambaikan tangannya dan berkata, Leng Jing, kamu dan tetua Zhong Ming membuat mereka berdua sibuk. Pengawal mendalam hitam akan menyebar untuk mengganggu ruang dan menghentikan mereka pergi. Saya pribadi akan membunuh orang yang membunuh adik laki-laki saya. Begitu suara Zhong Yue jatuh, matanya beralih ke Tan Xiu Teng, yang berdiri di belakang Duan Lingtian dan Hu Feiyan, terbakar dengan niat membunuh. 4474 Duan Lingtian melindungi Tan Xiu Teng. Zhong Yue memberi perintah dengan tegas dan cepat. Seolah-olah dia sudah lama memikirkan bagaimana menghadapi Duan Lingtian dan yang lainnya. Dia tentu saja tidak berniat menyakiti Hu Feiyan dan hanya ingin menahannya sehingga dia tidak bisa melindungi Tan Xiu Teng. Selain itu, jika dia benar-benar memojokkan Hu Feiyan, dia tidak ragu bahwa dia akan menggunakan metode penyelamatan hidup yang diberikan ayah angkatnya, Hu Bugui. Jika itu terjadi, dia juga akan terpaksa menggunakan metode penyelamatan jiwa yang diberikan oleh leluhurnya. Dia secara alami tidak mau menggunakan metode penyelamatan hidup untuk masalah sepele seperti itu, dan dia yakin Hu Feiyan merasakan hal yang sama. Karena itu, dia menyimpulkan bahwa selama dia tidak menyudutkannya dan hanya menahannya, dia tidak akan menggunakan metode penyelamatan jiwa. Adapun Duan Lingtian, meskipun Zhong Yue merasa bahwa Duan Lingtian bertanggung jawab atas kematian adik laki-lakinya, dia juga tidak berencana untuk menyakiti Duan Lingtian dan hanya berencana untuk menahannya. Lagi pula, berdasarkan betapa sopannya Hu Feiyan kepada Duan Lingtian, dia menyimpulkan bahwa Duan Lingtian juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Orang seperti itu secara alami memiliki sarana penyelamat hidup dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ini adalah batas kompromi Zhong Yue. Dia tidak akan menyakiti Hu Feiyan dan Duan Lingtian, tetapi dia tidak akan membiarkan Tan Xiu Teng pergi bahkan jika Tan Xiu Teng adalah bawahan Duan Lingtian. Dia tidak peduli jika Duan Lingtian memiliki latar belakang yang luar biasa, dan menurutnya, cukup dia tidak menyakiti Duan Lingtian. Lagi pula, dia juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Menurutnya, karena bawahan Duan Lingtian membunuh adik laki-lakinya, wajar baginya untuk membunuh bawahan Duan Lingtian. Kecuali pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mendukung Duan Lingtian lebih kuat dari leluhurnya, tidak mungkin dia menyerah untuk membalaskan dendam adik laki-lakinya. Jika tidak, dia bertekad untuk membunuh Tan Xiu Teng. Sebagai tuan muda dari klan Zhong Gunung Tai, Zhong Yue secara alami memiliki harga dirinya dan tidak akan menundukkan kepalanya dengan mudah. Dia menyerah pada Ling Huyun dikarenakan latar belakang Ling Huyun tidak hanya lebih baik darinya, tapi dia juga lebih kuat darinya. Tidaklah memalukan untuk menyerah padanya. Namun, Hu Feiyan berbeda, dia tidak cukup untuk membuatnya mundur. Adapun Duan Lingtian, meskipun dia curiga Duan Lingtian memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak tahu apa-apa tentang Duan Lingtian. Siapa bilang latar belakang Duan Lingtian lebih unggul darinya? Karena itu, tidak mungkin dia menyerah pada Duan Lingtian. Menurutnya, jika Duan Lingtian ingin dia mundur, Duan Lingtian seharusnya mengungkapkan latar belakangnya dan membuktikan bahwa dia memiliki latar belakang yang superior. Tanda seru, lakukan. Selanjutnya, Leng Jing dan 3 pria dari klan Zhong yang hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi terbang menuju Duan Lingtian dan Hu Feiyan. Pada saat yang sama, 10 pengawal mendalam hitam, yang tidak sekuat itu, menyebar dan mengepung ketiganya saat mereka mengganggu ruang. Berdasarkan hal ini, jelas bahwa Zhong Yue ahli dalam hukum ruang angkasa dan ingin mencegahnya memindahkan Tan Xiu Teng. Sementara Leng Jing dan 3 lainnya terbang menuju Duan Lingtian dan Hu Feiyan, Zhong Yue menatap Tan Xiu Teng dengan saksama. Pada saat ini, Tan Xiu Teng, yang telah kehilangan semua harapan, tiba-tiba mendengar suara berkata, masukkan artefak ruangku. Tuan muda, Tan Xiu Teng terkejut. Tan Xiu Teng tidak menyangka Duan Lingtian akan terus melindunginya. Lagi pula, situasi saat ini tidak menguntungkan mereka, kekuatan kolektif lawan mereka mengalahkan kekuatan mereka. Bahkan jika mereka menggunakan sarana penyelamat hidup yang diberikan kepada mereka, itu tidak akan membuat perbedaan karena Zhong Yue juga memilikinya. Apalagi ada Leng Jing.
Meskipun Leng Jing bukan tuan muda dari klan Leng, dia masih merupakan anak ajaib yang sangat dihargai dari klan Leng. Dengan demikian, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Leng pasti akan memberinya sarana penyelamat hidup juga. Jika kedua belah pihak memanggil proyeksi dari kekuatan tertinggi masing-masing, itu akan berubah menjadi konfrontasi antara kekuatan tertinggi. Pada saat itu, pihak dengan kekuatan tertinggi yang lebih kuat akan memenangkan konfrontasi. Tak perlu dikatakan, jika pihak mereka kalah. Ayo cepat, Duan Lingtian berkata dengan tidak sabar, mendesak Tan Xiuteng untuk memasukkan artefak spasialnya. Begitu pertarungan dimulai, dia tidak akan bisa melindungi Tan Xiuteng. Hu Feiyan juga sedikit terkejut bahwa Duan Lingtian berusaha sedemikian rupa untuk melindungi Tan Xiuteng. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah dia begitu percaya diri karena pembangkit tenaga listrik tertinggi di belakangnya. Karena Duan Lingtian begitu bertekad, Hu Feiyan berpikir kemungkinan besar ini akan berakhir dengan konfrontasi antara pembangkit tenaga listrik tertinggi. Lagi pula, hanya dia dan Duan Lingtian saja tidak cukup untuk berurusan dengan 5 pembudidaya yang hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi, termasuk Zhong Yue dan Leng Jing. Zhong Yue tidak menyangka Duan Lingtian begitu bertekad untuk melindungi Tan Xiuteng juga. Jelas bahwa Duan Lingtian tidak akan mundur tanpa perlawanan. Dia berkata dengan muram, "Baiklah. Ayo berjuang. Aku ingin melihat pembangkit tenaga listrik tertinggi mana yang melindungimu juga." Baik di batas luar dan dunia segudang, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang kuat semuanya terkenal. Berkat banyak pertemuan kebetulan, mereka bisa menjadi begitu kuat. Mereka akan berjuang untuk pertemuan yang kebetulan ini, membuat nama untuk diri mereka sendiri dalam perjalanan mereka untuk tumbuh lebih kuat. Bagi para pembudidaya biasa, mereka misterius dan kuat, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak berbeda dengan para pembudidaya biasa pada intinya. Seperti pembudidaya biasa, mereka juga berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka. Salah satu contoh pembangkit tenaga listrik tertinggi yang terkenal adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Zhong Gunung Tai. Namun, bahkan ketenaran dan kekuatannya tidak seberapa dibandingkan dengan pembangkit kekuatan tertinggi dunia yang akan segera terjadi seperti yang ada di klan Linghu, apalagi pembangkit kekuatan tertinggi dunia. Lagi pula, pembangkit kekuatan tertinggi yang akan datang hanya berada di urutan kedua setelah pembangkit kekuatan tertinggi dunia. Saya harap Anda tidak menyesali ini, kata Zhong Yue dengan dingin sebelum dia terbang untuk bergabung dengan Leng Jing dan ketiga pria lainnya. Kemudian, dia berkata kepada Hu Feiyan, "Hu Feiyan, temanmu sudah gila, dan aku menyarankanmu untuk tidak terlibat." Setelah mendengar kata-kata ini, Hu Feiyan tersenyum sedikit dan berkata, "Zhong Yue, kamu baru saja mengatakan bahwa dia adalah temanku, bukan? Bagaimana saya bisa tidak melakukan apa-apa dan menonton teman saya bertarung?" Setelah itu, energi surgawi Hu Feiyan, yang telah dijiwai dengan hukum ruang, melonjak, menyebabkan kekosongan beriak. Meski merasa tertekan oleh lawan-lawannya, dia tidak takut. Bagaimanapun, dia juga memiliki kartu trufnya. 4475 hukum ruang Duan Lingtian memiliki terobosan. Hu Feiyan sangat yakin dengan kartu trufnya. Saat ini, mereka bahkan tidak berada di 3 alam suci agung. Bahkan jika mereka berada di 3 alam suci besar, dia yakin tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali mereka adalah orang suci atau orang suci yang akan datang. Yang harus dia lakukan hanyalah tidak memasuki dunia independen yang melarang penggunaan alat penyelamat hidup yang diberikan ayah angkatnya. Pada saat ini, Hu Feiyan memandang Duan Lingtian, yang berdiri di dekatnya, dan berspekulasi dalam hati, sepertinya dia sangat percaya diri dengan pendukungnya, apakah pendukungnya adalah orang suci yang akan datang. Dia tidak mungkin orang suci, kan? Fakta bahwa Duan Lingtian terus melindungi Tan Xiuteng dalam keadaan seperti itu membuktikan bahwa dia tidak khawatir sama sekali bahkan jika mereka semua memanggil proyeksi dari kekuatan tertinggi masing-masing. Berdasarkan kepercayaan dirinya, tidak ada keraguan bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi di belakangnya sangat kuat. Hu Feiyan masih tenggelam dalam pikirannya ketika dia mendengar Duan Lingtian berkata, "Kamu berurusan dengan Zhong Yue dan serahkan 4 lainnya kepadaku." Tanda seru. Hu Feiyan berpikir sendiri, kaget, orang ini, dia berencana untuk melawan Leng Jing dan 3 lainnya sendirian. Meskipun Hu Feiyan tidak mengenal ketiga pria yang dibawa Zhong Yue dan Leng Jing, berdasarkan energi surgawi mereka dan tingkat pemahaman hukum mereka, dia tahu mereka hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi.
Bahkan jika mereka sedikit lebih lemah darinya, akan sulit baginya untuk mengalahkan mereka berdua saja. Dia hampir tidak bisa bertahan jika dua dari mereka bergabung, tetapi jika mereka semua bergabung, hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Apakah Li Feng gila? Apakah dia benar-benar akan melawan mereka berempat sendirian? Apa dia pikir dia adalah Ling Hu Yundi? Menurut pendapat Hu Feiyan, dengan kekuatan Duan Ling Tian, menghadapi 4 pembudidaya yang hampir sebanding dengan dewa tertinggi-tertinggi yang tak tertandingi sendirian tidak berbeda dengan menghentikan gelombang besar dengan sapu. Hu Feiyan tidak akan merasa begitu sulit dipercaya jika Ling Hu Yundi, yang diakui sebagai yang tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah ranah dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi di alam perkasa damai, dapat menangani mereka berempat sendirian. Namun, bisa menghadapi mereka berarti Ling Hu Yundi bisa bertahan, bukan berarti Ling Hu Yundi bisa mengalahkan mereka. Mereka semua dekat dengan ranah dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi. Bahkan jika Ling Hu Yundi kuat, kekuatannya masih terbatas. Masih mungkin baginya untuk mengalahkan Leng Jing dan salah satu dari ketiga pria itu, tetapi mengalahkan mereka bertiga tidak mungkin, apalagi 4. Sementara Hu Feiyan masih melamun, dia melihat Duan Ling Tian terbang ke arah 4 orang, mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia seperti pedang tajam saat ini. Dia harus merencanakan untuk menghadapi mereka berempat sementara dia memanggil proyeksi pembangkit tenaga listrik tertinggi di belakangnya, Hu Feiyan menyimpulkan dalam hati. Pada akhirnya, terlepas dari pikirannya, dia tidak mengatakan apa-apa dan bergerak. Hu Feiyan mengeluarkan kompas Feng Shui-nya, artefak dewa utama. Ayah angkatnya secara khusus memalsukannya untuknya. Tidak hanya cocok untuk dia gunakan, tetapi juga meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran. Begitu dia menerimanya, dia bisa menggunakannya dengan terampil dan tidak perlu waktu untuk membiasakannya seperti yang dia harus lakukan jika dia diberi artefak surgawi utama lainnya. Meskipun pedang indah 7 lubang tidak ditempa secara khusus untuk Duan Ling Tian, dia sangat akrab dengannya dan tidak perlu membuang waktu untuk beradaptasi dengannya setelah itu menjadi artefak surgawi utama. Ini karena pedang indah 7 lubang telah bersamanya untuk waktu yang lama bahkan sebelum itu menjadi artefak dewa utama. Namun, bagi kebanyakan orang, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membiasakan diri dengan artefak dewa utama mereka. Selama waktu itu, mereka tidak akan dapat mengerahkan kekuatan penuh dari artefak dewa utama mereka. Saya sudah lama mendengar tentang reputasi tuan muda dari klan Song Gunung Tai. Tunjukkan kekuatanmu hari ini, kata Hu Feiyan saat dia menyerbu ke arah Zhong Yue. Zhong Yue tidak meremehkan Hu Feiyan. Lagi pula, dia tahu bahwa dia adalah putri tercinta Hu Bugui, komandan tentara surga kolosal, dan di usia muda, dia sudah hampir sebanding dengan dewa tertinggi yang tak tertandingi. Meskipun kultivator wanita lebih sedikit dari kultivator pria, semuanya sangat berbakat dan kuat. Ling Hu Yundi adalah contoh yang baik, dan dia adalah seseorang yang tidak berani dia provokasi. Karena Ling Hu Yundi, dia harus mundur lebih awal meskipun dia sangat tidak rela. Dia hanya berani bertindak setelah dia berpisah dengannya. Namun, harus dikatakan bahwa dia menghormatinya bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena klan Ling Hu gerbang surgawi. Hu Feiyan, geram Zhong Yue. Pada saat yang sama, energi surgawinya keluar dari tubuhnya saat dia mengeluarkan hukumnya. Dia tampak tumbuh lebih besar, berubah menjadi raksasa, saat energi darah bertahan di sekujur tubuhnya. Dia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan garis keturunan begitu dia menyerang. Kekuatan garis keturunan klan Zhong cukup kuat, mengubah mereka menjadi raksasa dan membuat mereka hampir tak terbendung. Hu Feiyan mengejek dengan dingin. Melihat Zhong Yue telah menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia juga tidak ragu dan menggunakan kekuatan garis keturunannya. Awalnya, dia berencana untuk mengawasi Duan Ling Tian kalau-kalau dia membutuhkan bantuan. Namun, berdasarkan situasi saat ini, dia tahu dia tidak boleh terganggu. Karena Zhong Yue habis-habisan, dia juga harus habis-habisan. Dia berspekulasi bahwa Zhong Yue sengaja melakukan ini sehingga dia tidak dapat membantu Duan Ling Tian. Memang, Hu Feiyan benar. Zhong Yue mencoba membantu Leng Jing dan yang lainnya agar mereka dapat dengan cepat mengalahkan Duan Ling Tian atau memaksa Duan Ling Tian untuk memanggil proyeksi pembangkit tenaga listrik tertinggi di belakangnya. Pada saat itu, dia akan dapat menilai apakah Duan Ling Tian adalah seseorang yang mampu dia sakiti atau tidak. Jika pembangkit tenaga tertinggi tidak sekuat pembangkit tenaga tertinggi masing-masing,
Mungkin, mereka mungkin tidak perlu memanggil pembangkit tenaga tertinggi masing-masing. Pada saat itu, mereka hanya perlu mengungkap identitas kekuatan tertinggi mereka untuk memaksa Duan Lingtian menyerahkan Tan Xiuteng. Lagi pula, jika memungkinkan, mereka tidak ingin menggunakan token giok untuk memanggil pusat kekuatan tertinggi mereka. Token giok semacam itu membutuhkan banyak energi dan waktu untuk dipalsukan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Swoosh! Sinar pedang 7 warna yang didorong oleh hukum ruang angkasa ditembakkan saat ini. Mata Duan Lingtian berkilat dingin saat dia berpikir, orang-orang ini datang tepat pada waktu yang tepat, hukum ruang angkasaku baru saja mengalami terobosan, dan orang-orang ini mengirim diriku untuk mengujinya pada mereka. Setengah bulan yang lalu, Duan Lingtian akhirnya memahami hukum ruangnya dengan bentuk yang sempurna. Tak perlu dikatakan, setelah terobosan, hukum ruangnya semakin kuat, terutama karena sekarang telah mencapai bentuk yang sempurna. Sebelum terobosan, dia sudah dekat dengan ranah dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi. Setelah terobosan, bahkan jika dia belum menjadi dewa tertinggi tingkat atas yang tiada taranya, dia sudah menjadi salah satu yang terkuat di antara mereka yang berada di bawah ranah dewa tertinggi tingkat atas yang tiada taranya. Dia percaya diri bahkan jika dia harus melawan Ling Huyundi, yang dikenal sebagai tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah alam dewa tertinggi yang tak tertandingi di alam perkasa damai. Dia yakin bahwa dia tidak lebih lemah darinya. 4476 Duan Lingtian bukankah lebih lemah dari Ling Huyundi? Setelah hukum Duan Lingtian mencapai bentuk yang sempurna, dia dapat dengan jelas merasakan peningkatan yang signifikan dalam kekuatannya. Dia tahu akan mudah bagi dia saat ini yang memiliki terobosan untuk mengalahkan dia sebelumnya sebelum terobosan. Meskipun dia belum berada di ranah dewa tertinggi tingkat atas yang tiada taranya, dia tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada orang lain seperti dia yang dekat dengan ranah dewa tertinggi tingkat lanjut yang tiada taranya. Ketika dia merasakan kekuatannya setelah terobosannya, dia langsung memikirkan Ling Huyundi, yang dia temui belum lama ini. Ling Huyundi, nona muda sulung dari klan Linghu Gerbang Surgawi, diakui sebagai yang tak tertandingi di antara mereka yang berada di bawah ranah dewa tertinggi yang tak tertandingi di alam perkasa damai. Sebelumnya, Duan Lingtian tidak melawan Ling Huyundi, tetapi dia merasakan penindasan yang kuat darinya. Saat itu, dia dengan jelas merasakan celah di antara mereka. Namun, sekarang hukum ruangnya memiliki terobosan, dia yakin dia tidak akan merasa seperti itu jika mereka bertemu lagi. Tanpa diduga, sebelum dia bertemu Ling Huyundi lagi, tuan muda dari klan Zong Gunung Tai memimpin orang-orangnya. Ada 5 dari mereka yang dekat dengan dunia dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi, dan mereka ingin dia dan Hu Feiyan menyerahkan Tan Xiuteng kepada mereka. Orang-orang ini agak yakin bahwa mereka tidak akan menggunakan barang penyelamat hidup yang diberikan kepada mereka oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi demi Tan Xiuteng. Tanda seru. Meskipun Duan Lingtian tulus melindungi Tan Xiuteng, dia masih harus berpikir 2 kali untuk menggunakan esens darah roh, yang diberikan kepadanya oleh Situ Lei, orang suci pedang bantalan surga. Esensi darah roh juga merupakan satu-satunya benda penyelamat jiwa yang dia miliki dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika dia menggunakannya untuk bantuan Tan Xiuteng, itu berarti dia sendiri akan kehilangan kesempatan menyelamatkan nyawa. Jika itu benar-benar terjadi, dia tahu dia tidak akan menggunakan esens darah roh dan hanya akan melakukan apa yang dia bisa untuk melindungi Tan Xiuteng. Tan Xiuteng beruntung kali ini karena aku mendapat terobosan, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat dia dengan tenang berdiri di seberang Leng Jing dan yang lainnya. Leng Jing adalah murid jenius dari klan Leng Negeri Musim Dingin. Dia ahli dalam hukum es dan telah memahaminya hingga bentuknya yang sempurna. Tidak ada keraguan bahwa pemahamannya tentang hukum es sangat mendalam. Saat dia bergerak, suhu di sekitarnya langsung turun. Seolah-olah musim dingin telah tiba. Saat fenomena hukum muncul, seluruh tempat berubah menjadi tanah bersalju. Leng Jing menggunakan artefak dewa utama dalam bentuk pedang. Pedang itu terlihat seperti ditempa dari es, itu tembus cahaya dan memancarkan udara dingin. Saat dia mengacungkannya, benda itu membekukan semua yang ada di belakangnya, termasuk retakan di kehampaan. Adapun 3 orang lainnya dengan Leng Jing, mereka secara alami juga memiliki artefak dewa utama. Lagi pula, mereka tidak hanya dekat dengan dunia dewa tertinggi yang tak tertandingi, tetapi mereka adalah anggota klan Zong Gunung Tai, tidak mengherankan jika mereka memiliki artefak dewa utama. Mirip dengan Leng Jing,
mereka juga memahami hukum masing-masing dengan bentuk yang sempurna. Mereka berbeda dari Duan Lingtian yang memperoleh kekuatan yang mendekati kekuatan dewa tertinggi yang tak tertandingi dari pedang daunnya dan bukan dari hukum ruang angkasanya, yang sebelumnya belum mencapai bentuk sempurna. Sebelum terobosannya, dia tidak lebih kuat dari orang-orang di depannya, tetapi sekarang setelah dia menerobos, kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Swoosh! Sinar pedang 7 warna Duan Lingtian ditembakkan, kecemerlangannya benar-benar menaungi tanah yang telah diubah menjadi tanah salju oleh Leng Jing. Sinar pedang mewarnai tanah seputih salju dengan berbagai warna hanya dalam sekejap mata. Saat mereka bergerak, mereka menyebabkan ruang beriak dengan kekuatan menakutkan mereka. Hanya dengan satu serangan, Duan Lingtian berhasil menangkis serangan gabungan dari Leng Jing dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat serangan bertabrakan, ledakan mengerikan terdengar di udara. Robekan besar di angkasa muncul segera setelah tabrakan, dan kemudian pusaran spasial yang besar muncul, menarik semua tumbuhan di tanah ke dalamnya. Kekuatan tabrakan melonjak ke segala arah, semakin merusak area sekitar. Bagaimana ini mungkin? Leng Jing berseru. Dia ngeri, dan dia kaget dan tidak percaya. Seorang lelaki tua, salah satu dari 3 lelaki dengan Leng Jing, berkata dengan gemetar, dia sangat kuat. Pada saat ini, Zhong Yue dan Hu Feiyan, yang terlibat dalam perkelahian sebelumnya, telah mundur karena kekuatan tabrakan tersebut. Mereka secara naluriah berbalik untuk melihat ke arah keributan dan melihat hamparan kehancuran yang luas. Mereka kaget dan tidak percaya saat mereka melihat pusaran spasial yang bergolak. Setelah beberapa saat, Zhong Yue dan Hu Feiyan melihat Leng Jing dan yang lainnya, yang mundur ke kejauhan. Berdasarkan ekspresi mereka, tidak sulit untuk mengetahui bahwa mereka sedang panik. Mereka semakin terkejut ketika mereka melihat Duan Lingtian yang terlihat tidak buruk. Hukum ruangnya telah mencapai bentuk sempurna. Hu Feiyan, yang juga memahami hukum ruang, berseru dalam hati setelah dia merasakan energi dari hukum ruang Duan Lingtian yang belum menghilang. Dia memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan gemetar, dipenuhi ketakutan, kamu memiliki terobosan dalam hukum ruangmu. Hu Feiyan mengetahui tingkat kekuatan Duan Lingtian dengan sangat baik. Lagi pula, dia baru saja berdebat dengannya belum lama ini. Saat itu, dia belum memiliki terobosan dengan hukumnya, tetapi mereka seimbang. Dia bisa bertarung imbang dengannya dengan mengandalkan pedang dao yang menakutkan sendirian. Hu Feiyan memandang Duan Lingtian dengan linglung saat dia berpikir pada dirinya sendiri, dengan pedang dao yang menakutkan dan hukum ruangnya yang telah mencapai bentuk sempurna, dia tidak lebih lemah dari Ling Hu Yundi, kan? Hu Feiyan mengamati kerusakan di lingkungan Duan Lingtian dan selanjutnya mengkonfirmasi spekulasinya. Jika pedang dao Li Feng meningkat lagi, dia mungkin menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi. Sekarang hukum ruang Duan Lingtian telah mencapai bentuk sempurna, perbaikan selanjutnya akan dibatasi hingga mencapai tahap terpenting. Sebelum hukum ruang mencapai tahap terpenting, dia hanya bisa menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi jika dia lebih meningkatkan sword daunnya. Hu Feiyan mengetahui hal ini dengan sangat baik karena hukum ruangnya telah mencapai bentuk yang sempurna beberapa waktu yang lalu, dan dia mendapatkan sebagian besar kekuatannya sekarang dari penguasaan dao. Demikian pula, Zhong Yue, yang telah dilawan oleh Hu Feiyan, telah memahami hukum dengan bentuk yang sempurna dan telah menarik sebagian besar kekuatannya sekarang dari Sabre Dao, yang juga merupakan salah satu dari 4 Tao surga dan bumi. 4477 spekulasi Zhong Yue, tabrakan kedua. Dia belum menjadi dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi, kata pria tua itu, salah satu dari 3 pria yang telah menyerang dengan Leng Jing sebelumnya, berkata. Dia sangat jeli, dan dia sekarang menatap Duan Lingtian dengan penuh rasa takut di matanya saat dia terus berkata, hukum ruangnya baru saja mencapai bentuk sempurna belum lama ini. Alasan dia begitu kuat adalah karena sword dao miliknya. Saat ini, dia tidak lebih lemah dari Nona Ling Hu Yundi dari klan Ling Hu. Orang tua itu adalah seorang tetua di klan Zhong Gunung Tai. Belum lama ini, dia menerima pesan dari Zhong Yue dan meninggalkan klan untuk membantu Zhong Yue. Dia juga mengetahui bahwa Zhong Yue tidak dapat bertindak sebelumnya karena campur tangan Ling Hu Yundi. Dia tidak terkejut bahwa Zhong Yue tidak melawan Ling Hu Yundi. Lagi pula, bahkan jika Leng Jing membantu Zhong Yue, mereka tidak hanya tidak akan mendapat manfaat dari melawan Ling Hu Yundi, tetapi mereka juga akan menyinggung Ling Hu Yundi, yang tidak berbeda dengan menyinggung klan Ling Hu.
Orang tua itu secara alami telah mendengar tentang Ling Huyundi dan tahu bahwa dia diakui sebagai yang tak tertandingi di antara mereka yang berada di bawah alam dewa tertinggi yang tak tertandingi di alam perkasa damai. Karena itu, dia tidak bisa tidak membandingkan Duan Ling Tian dengannya. Dia tidak lebih lemah dari Ling Huyundi. Tanda seru. Di kejauhan, ekspresi Zhong Yue berubah tidak sedap dipandang saat mendengar penilaian lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, dia bertanya kepada Duan Ling Tian dengan suara yang dalam, "Bolehkah saya bertanya dari mana asalmu? Mungkin, klan Zhong Gunung Tai berafiliasi dengan kekuatan yang Anda miliki." Nada bicara Zhong Yue menjadi jauh lebih sopan sekarang. Meskipun demikian, orang masih bisa mendengar kengganan dalam suaranya. Duan Ling Tian hanya melirik Zhong Yue dengan acuh tak acuh sebelum dia memalingkan muka. Jelas, dia tidak berniat menanggapi Zhong Yue. Wajah Zhong Yue memerah karena marah segera setelah melihat ini. Lagi pula, sebagai tuan muda dari klan Zhong Gunung Tai, dia tidak pernah diperlakukan seperti itu. Jika dia tidak mewaspadai latar belakang Duan Ling Tian, dia pasti sudah kehilangan kesabaran sekarang. Sebaliknya, Leng Jing tetap cuek. Dia berkata, "Saya tidak percaya dia setara dengan Ling Huyundi." Kemudian, dia melanjutkan berkata kepada ketiga pria itu, "Kami ceroboh dan meremehkannya sebelumnya. Setelah ini, kami berempat akan menyerang dengan sekuat tenaga. Mari kita lihat apakah dia masih bisa membela diri melawan kita. Jika dia mampu melakukannya, berarti dia tidak lebih lemah dari Ling Huyundi." Ketika suara Leng Jing jatuh, ketiga pria itu memandang Zhong Yue serempak. Mereka adalah anggota klan Zhong, dan mereka dipanggil ke sini oleh Zhong Yue. Wajar jika mereka mendengarkan Zhong Yue. Leng Jing, terlepas dari hubungannya yang baik dengan Zhong Yue, tidak memenuhi syarat untuk memerintah mereka. Setelah melihat anggukan Zhong Yue yang suram, ketiganya akhirnya mengangguk menanggapi kata-kata Leng Jing. Saat mereka keluar bersama Leng Jing, ki darah melonjak dan bertahan di sekitar tubuh mereka. Seperti yang disarankan Leng Jing sebelumnya, mereka semua menyerang tanpa menahan diri selama ini. Keempat sosok, yang tampak agung, tersapu secara dominan antara langit dan bumi, menyebabkan kehampaan retak. Mereka tampaknya gerhana matahari saat ini dengan kekuatan menakutkan mereka. Ledakan, 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 swoosh, swoosh, swoosh. Seiring dengan kekuatan yang melonjak, fenomena hukum muncul. Itu secara alami menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Namun, tidak ada yang datang untuk melihat. Mungkin, mereka tidak berani datang untuk melihat karena kekuatan mereka yang kurang, takut terpengaruh oleh pertarungan. Ribuan mil jauhnya, sosok yang terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba terhenti. Dia melihat ke arah keributan itu dengan ketakutan saat dia bergumam pelan, "Surga. Siapa yang berkelahi? Kekuatannya menghancurkan bumi. Energinya, mereka jelas bukan dewa tertinggi tingkat lanjut biasa." Di tempat lain 8.000 mil jauhnya, sosok kekar berdiri di puncak gunung dan melihat ke arah keributan itu. Matanya berkilat ketakutan saat dia berkata, "Meskipun saya telah menjadi dewa tertinggi yang maju beberapa waktu yang lalu, saya rasa saya tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari orang-orang itu. Bahkan jika tidak, mereka pasti hampir menjadi satu." Kembali ke medan perang, Leng Jing tidak percaya bahwa Duan Ling Tian setara dengan Ling Huyundi. Karena itu, dia bergabung dengan tiga pria dari klan Zhong lagi dan menyerang Duan Ling Tian. Kali ini, mereka berempat tidak menahan diri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Di kejauhan, Zhong Yue dan Hu Feiyan, yang sebelumnya terbakar oleh semangat juang, diam-diam berhenti berkelahi dan menyaksikan konfrontasi. Lagi pula, berdasarkan pertukaran singkatnya dengan Zhong Yue, dia memutuskan bahwa mereka berdua setara satu sama lain. Sekarang, dia ingin melihat kekuatan Duan Ling Tian setelah terobosan dalam hukum ruangnya. Li Feng memiliki doppelganger, sekarang hukum ruangnya telah menembus. Doppelgangernya dari hukum ruang angkasa juga harus lebih kuat. Hu Feiyan, yang menyadari kekuatan tersembunyi Duan Ling Tian, berpikir sendiri. Pada saat yang sama, Duan Ling Tian tidak gentar sama sekali saat menghadapi serangan Leng Jing dan ketiga pria itu. Sebaliknya, matanya cerah saat dia bergegas keluar untuk menemui mereka. Saat dia terbang keluar, kembarannya muncul. Doppelganger itu sangat mirip dengannya kecuali matanya yang tak bernyawa. Selain itu, gerakan dan kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari Duan Ling Tian sama sekali. Mata Zhong Yue sedikit melebar. Serupa, dia dari Myriad Worlds.
Meskipun mereka adalah pembudidaya yang kekuatan garis keturunannya memungkinkan mereka untuk membentuk doppelganger di batas luar, sebagian besar pembudidaya di batas luar yang memiliki doppelganger berasal dari Myriad Worlds. Zhong Yue memiliki pemahaman tertentu tentang Myriad Worlds. Ketika dia masih kecil, dia telah mendengar dari para tetua tentang pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di Myriad Worlds. Faktanya, ada beberapa sesepuh yang berkunjung di klan Zhong Gunung Tai yang berasal dari Myriad Worlds. Dia telah mendengar bahwa mereka yang berada di 3 dunia terkuat bahkan lebih kuat daripada orang suci di batas luar, dan dia telah mendengar tentang pasukan peringkat suci di 3 dunia terkuat. Dia tidak tahu banyak tentang kekuatan lain. Pengetahuannya hanya terbatas pada apa yang diberitahukan kepadanya. Dia belum pernah ke Myriad Worlds sebelumnya. Zhong Yue mengingat semua yang terjadi sebelum dia berspekulasi dalam hati. Jika dia dari dunia segudang, kemungkinan besar dia berasal dari pasukan peringkat suci di dunia segudang. Pada saat yang sama, 6 sosok bertabrakan di kejauhan. Duan Lingtian dan doppelgangernya bertarung dengan Leng Jing dan ketiga pria lainnya tanpa rasa takut. Terlepas dari kehadiran doppelgangernya, pertarungan itu bisa dianggap sebagai pertarungan 1 lawan 4. Karena keempat pria itu tidak memiliki doppelganger, mereka hanya bisa bertarung dengan kekuatan garis keturunan mereka. Pada saat ini, Zhong Yue memandang Hu Feiyan dan bertanya melalui transmisi suara, "Hu Feiyan, dari dunia mana dia berasal? Apakah dia memberitahumu bahwa dia berasal dari Myriad Worlds?" Hu Fei yang sedikit terkejut karena Zhong Yue mengerti begitu cepat. Meskipun demikian, dia berpura-pura dengan ekspresi bingung dan bertanya, "Hah? Apa maksudmu? Dunia apa?" Zhong Yue sepertinya dibodohi oleh Hu Feiyan. Dia bergumam, jika dia bukan dari Myriad Worlds, dengan doppelgangernya, dia hanya bisa berasal dari salah satu dari sedikit kekuatan di batas luar. Di antara para pembudidaya di batas luar, banyak dari mereka yang memiliki kekuatan garis keturunan, dan sangat sedikit yang memiliki doppelganger. Mungkin ada beberapa demi orang suci, yang merupakan orang suci terdekat, yang memiliki doppelganger dan 1 orang suci yang memiliki doppelganger. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zhong Yue, dan matanya membelalak kaget. Dia menggelengkan kepalanya dan berpikir, "Tunggu. Karena saya berasal dari klan, saya biasanya hanya mempertimbangkan klan lain, dia bisa saja berasal dari sekte juga, ada juga kemungkinan bahwa dia adalah murid dari Demi Sein." Berdasarkan betapa tak kenal takutnya Duan Lingtian saat menghadapinya, Zhong Yue berteori bahwa Duan Lingtian pasti mendapat dukungan dari seorang Demi Sein. Meskipun klan Zhong adalah kekuatan lapis kedua yang kuat di alam perkasa damai, klan tersebut tidak memiliki demi orang suci. Namun, klan tersebut memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi. Di antara pembangkit tenaga tertinggi, salah satunya mirip dengan Hu Bu Gui, penguasa tentara surga kolosal, dan hampir menjadi setengah orang suci. Mempertimbangkan betapa tak kenal takutnya Duan Lingtian, Zhong Yue berpikir bahwa orang atau kekuatan di belakang Duan Lingtian pasti adalah seorang Demi Sein atau setidaknya memiliki seorang Demi Sein. Pada saat ini, Zhong Yue tiba-tiba tersadar kembali oleh keributan yang keras. Dia dengan cepat melihat ke atas dan melihat bahwa konfrontasi antara Duan Lingtian dan yang lainnya telah berakhir. Jantungnya berdetak kencang saat dia bertanya-tanya dalam hati, apa hasilnya? Hu Feiyan, yang berdiri di dekatnya, melihat ke depan dengan penuh perhatian juga. Asap berangsur-angsur menghilang, dan debu berangsur-angsur mengendap, memperlihatkan pemandangan yang tersembunyi dari Zhong Yue dan Hu Feiyan beberapa saat sebelumnya. Duo itu membeku ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Ini, 4478 Demi Santo. Hu Feiyan dan Zhong Yue melihat Leng Jing dan 3 pria lainnya terengah-engah dengan wajah pucat. Darah bisa terlihat di sudut bibir mereka. Jelas bahwa mereka terluka parah. Sebaliknya, pemuda berpakaian ungu yang berdiri di depan mereka hanya sedikit pucat, dan doppelgangernya sedikit transparan, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Duan Lingtian menatap orang-orang di depannya dan menghela nafas dalam hati. Aku belum menjadi dewa tertinggi tingkat lanjut yang tiada taranya, jadi aku tidak bisa sepenuhnya mengalahkan mereka. Duan Lingtian tidak menahan banyak kekuatannya sendiri, yang mengecualikan 5 elemen surgawi dan pohon kehidupan surgawi, ketika dia menyerang sebelumnya. Dia tidak menggunakan doppelganger lainnya karena hukumnya yang lain belum mencapai bentuk yang sempurna. Jika dia menggunakannya, mereka tidak akan berbeda dari umpan meriam. Apalagi semua 5 elemen surgawi dan pohon kehidupan surgawi,
jika Duan Lingtian mendapat bantuan dari air suci pembersih dunia saja, lawannya akan berada dalam kondisi yang jauh lebih mengerikan sekarang, dan dia tidak akan terluka sedikitpun. Meskipun demikian, dia agak bangga dia tidak bergantung pada mereka. Tanda seru tanda seru. Bahkan dengan bantuan pohon kehidupan surgawi dan air suci pembersih dunia, tidak mungkin baginya untuk membunuh Leng Jing dan 3 orang lainnya kecuali pedang daunnya meningkat secara signifikan atau hukumnya mencapai tahap terpenting. Jika dia memenuhi salah satu dari 2 syarat itu, dia akan menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi, yang bahkan lebih langka daripada pusat kekuatan tertinggi. Namun, akan sangat sulit bagi hukum ruang untuk meningkat lebih jauh setelah mencapai bentuk yang sempurna. Selain memiliki keterampilan pemahaman yang baik, seseorang akan membutuhkan banyak keberuntungan dan pertemuan yang kebetulan juga. Hukum ruang saya mencapai bentuk sempurna begitu cepat terutama karena mutiara gambar mengambang yang berisi rekaman pertarungan dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi yang memahami hukum ruang. Selain itu, sudah cukup lama sejak saya melakukan perbaikan pada Sword Dao saya. Semakin jauh saya melangkah, semakin sulit untuk ditingkatkan. Rasanya seperti saya mendekati jalan buntu di dunia saya saat ini. Mungkin, saya harus kembali ke dunia penentang dewa untuk mencari master sehingga saya bisa mendiskusikan ini dengannya. Saya yakin saya akan tercerahkan. Pedang Dao Duan Lingtian awalnya terinspirasi oleh Feng Qing yang meskipun sekarang berbeda. Kekuatannya saat ini mungkin setara atau lebih kuat dari Feng Qing Yang, tetapi dia tahu bahwa pedang Dao-nya masih kalah dengan Feng Qing Yang. Jika pedang Dao saya mencapai tingkat pedang Dao Master, saya akan menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi sekarang setelah hukum ruang angkasa saya mencapai bentuk sempurna. Pada saat yang sama, Duan Lingtian sekali lagi menyadari betapa menakutkan dan mendalamnya pedang Dao Feng Qing Yang. Mungkin, bahkan di antara pembangkit tenaga tertinggi dunia, atau dikenal sebagai orang suci di batas luar, tidak banyak yang pemahamannya tentang senjata Dao sebaik atau lebih baik dari Master. Setelah menghabiskan beberapa waktu di batas luar, Duan Lingtian mempelajari banyak hal. Untuk satu, selama pembangkit tenaga listrik tertinggi memahami hukum ke tahap terpenting, mereka akan hampir sekuat demi Sein bahkan jika mereka tidak memahami salah satu dari 4 Tao langit dan bumi. Beberapa pembangkit tenaga tertinggi dengan pohon kehidupan surgawi yang kuat bahkan bisa sekuat demi Sein. Ini juga alasan mengapa dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi memiliki kekuatan yang sebanding dengan orang suci yang akan datang setidaknya setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Beberapa dewa tertinggi yang sangat kuat dan tak tertandingi bahkan bisa menjadi setengah orang suci. Adapun para dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi yang telah memahami hukum ke tahap tertinggi dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang salah satu dari 4 daos langit dan bumi. Duan Lingtian memiliki bakat untuk menjadi orang suci segera setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika dia memahami hukum ruang angkasa ke tahap tertinggi, dengan tingkat pedang daunnya, dia akan menjadi orang suci segera setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati, kecewa pada dirinya sendiri karena tidak mampu mengalahkan 4 orang di depannya. Sementara itu, mirip dengan Hu Feiyan dan Zhong Yue, Leng Jing dan 3 pria lainnya, yang mengalami kekuatan mengerikan Duan Lingtian, memandangnya dengan ngeri dan tidak percaya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia jelas bukan dewa tertinggi tingkat atas yang tak tertandingi. Sword Dao-nya terlalu kuat, aku khawatir bahkan Ling Huyun bahkan tidak cocok untuknya sekarang, Leng Jing berpikir sendiri, ketakutan setengah mati. Sebelumnya, Leng Jing tidak percaya bahwa Duan Lingtian setara dengan Ling Huyun. Namun, setelah pertukaran kedua mereka, di mana mereka menyerang dengan sekuat tenaga, dia benar-benar disingkirkan dari gagasan itu. Siapa dia? Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak bisa menjadi siapa-siapa di 3 alam suci besar, apalagi alam perkasa damai kita, dari kekuatan mana dia berasal. 3 pria dari klan Zhong, yang dekat dengan ranah dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi, menatap Duan Lingtian dengan ketakutan juga. Saat ini, Zhong Yue yang baru saja berbicara dengan Leng Jing melalui transmisi suara mau tidak mau merasa kecewa. Berdasarkan situasi saat ini, mereka sama sekali tidak unggul. Faktanya, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika mereka bertarung sampai mati, mereka masih sedikit lebih lemah. Meskipun Duan Lingtian tidak mungkin membunuh mereka, mereka masih akan terluka parah. Swoosh! Setelah beberapa saat, Zhong Yue terbang ke Leng Jing dan yang lainnya.
Setelah dia mendarat, dia menangkupkan tinjunya ke arah Duan Lingtian dan berkata, "Kekuatanmu mengagumkan, dan aku yakin dengan kekuatanmu. Aku akan melepaskan bawahanmu karena membunuh adik laki-lakiku." Zhong Yue, tidak mengherankan, memilih untuk menyerah. Dia tidak punya pilihan lain. Jika mereka terus bertarung, meski tidak mati, mereka masih akan menderita luka. Bahkan jika mereka menggunakan barang penyelamat yang diberikan kepada mereka, Duan Lingtian dapat dengan mudah menggunakannya juga. Ada juga Hu Feiyan yang benar-benar memiliki barang penyelamat hidup yang diberikan kepadanya oleh Hu Bugui, penguasa pasukan langit kolosal. Hu Bugui hampir sekuat setengah Sein dan setara dengan salah satu pusat kekuatan tertinggi dari klan Zhong Gunung Tai. Menurut pendapat Zhong Yue, apalagi Sein terdekat yang mendukung Duan Lingtian, Hu Bugui saja sudah cukup untuk menyelamatkan Hu Feiyan dan Duan Lingtian. Jika spekulasi Zhong Yue tentang Duan Lingtian mendapat dukungan dari setengah Sein benar, mereka harus membayar harga jika Duan Lingtian akhirnya memanggil proyeksi setengah Sein. Lagi pula, tidak ada pembangkit tenaga listrik tertinggi di klannya atau Leng Jing yang merupakan setengah Sein. Saat itu, mereka akan menderita kerugian yang lebih besar. Pilihan terbaik sekarang adalah meminimalkan kerusakan dan menghindari konflik lebih lanjut. Kesimpulannya, Zhong Yue dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur, malu. Adapun Duan Lingtian, dia mengejek setelah mendengar kata-kata Zhong Yue. Dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu pikir aku seseorang yang dapat kamu provokasi sesuka hati dan dengan santai mundur sesukamu?" Tidak masuk akal. Ekspresi Zhong Yue, Leng Jing, dan yang lainnya berubah drastis. Jelas, Duan Lingtian tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih yakin bahwa Duan Lingtian setidaknya mendapat dukungan dari setengah Sein. Kalau tidak, mengapa Duan Lingtian begitu percaya diri dan tidak takut? Pada saat ini, Leng Jing berkata kepada Zhong Yue dengan gemetar melalui transmisi suara, "Zhong Yue, jika dia memanggil proyeksi setengah Sein, kita tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan berkompromi bahkan jika kita memanggil pusat kekuatan tertinggi kita masing-masing." Leng Jing secara alami ketakutan. Klan Leng dari negeri musim dingin tidak mampu menyinggung seorang demi Sein. 4479 kompensasi. Demi Sein. Zhong Yue secara alami tahu bahwa klan Zhong dan klan Leng tidak mampu menyinggung seorang demi Sein. Karena itu, dia terpaksa mundur selangkah. Ini adalah pertama kalinya dia, tuan muda klan Zhong Gunung Tai yang sombong, harus merendahkan dirinya. "Tuan, bagaimana kami bisa memberikan kompensasi kepada Anda?" Zhong Yue bertanya pada Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh setelah menarik napas dalam-dalam. Saat ini, kesombongannya telah digantikan oleh kerendahan hati. Meskipun dia tidak dapat memastikan 100% bahwa Duan Lingtian mendapat dukungan dari seorang demi Sein, lebih baik aman daripada menyesal. "Kamu harus tahu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya," kata Duan Lingtian dengan acuh tak acuh sambil memandang Zhong Yue. "Ku dengar bahwa klan Zhong memiliki kendali atas lembah kebahagiaan. Saya akan melepaskan masalah ini dengan imbalan 9 tangkai Raja Bunga Bahagia." Tanda seru. Setelah jeda, Duan Lingtian memandang Leng Jing sebelum dia melanjutkan berkata, "Adapun klan Leng, itu terkenal dengan cot musim dingin Neter Utara. Saya ingin 3 cot musim dingin Neter Utara kelas penguasa." Petik 2. Blissful Flower King dan Northern Nether Inter Cot sangat langka dan berharga. Mereka bisa meningkatkan kultivasi mereka yang berada di bawah ranah dewa tertinggi tingkat lanjut. Dewa tertinggi tingkat lanjut dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan hal-hal ini juga, tetapi itu akan terlalu boros. Klan Zhong dan klan Leng secara alami tidak membiarkan dewa tertinggi mereka menggunakan hal-hal ini sedemikian rupa. Ekspresi Zhong Yue dan Leng Jing menjadi gelap begitu mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Cot musim dingin Nether Utara sulit untuk dibesarkan, dan klan Leng menghabiskan banyak uang untuk membesarkan mereka. Selain itu, Northern Nether Inter Cot kelas penguasa langka. Dalam 10.000 tahun terakhir, klan Leng hanya berhasil berkembang biak menjadi cot musim dingin Nether Utara tingkat penguasa. Saat ini, klan Leng hanya memiliki total 10 cot musim dingin Nether Utara kelas penguasa. Tak perlu dikatakan, mereka adalah sumber daya paling berharga dan berharga dari klan Leng. Demikian pula, Blissful Flower King adalah sumber daya klan Zhong yang paling berharga dan berharga. Sayangnya, meskipun Zhong Yue mengira Duan Lingtian serakah, dia hanya bisa menelan amarahnya. Lagi pula,
dia takut menyinggung Duan Lingtian lebih jauh. Pada saat yang sama, Leng Jing mengeluh melalui transmisi suara, Zhong Yue, aku terseret ke dalam masalah ini karena kamu. Anda harus menanggung biaya untuk ini. Leng Jing benar-benar menyesal ikut campur dalam masalah ini. Awalnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia atau klan Leng. Zhong Yue menjawab sambil mencibir, Leng Jing, aku tidak meminta bantuanmu. Anda bersikeras untuk datang dan menonton pertunjukan. Meskipun saya memiliki niat, Anda juga mendorong saya untuk melakukannya, bukan? Beraninya kamu mendorong semua tanggung jawab kepadaku sekarang setelah semuanya berjalan ke selatan. Zhong Yue secara alami sangat marah. Faktanya, dia berpikir bahwa Leng Jing tidak terlalu bisa diandalkan sehingga dia meminta bantuan dari beberapa tetua di klan Zhong. Sejak awal, Leng Jing sangat ingin bergabung dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah sekarang karena Leng Jing mencoba untuk mendorong semua tanggung jawab padanya. Zhong Yue menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Mungkin dia sangat marah dengan Leng Jing sehingga dia bahkan tidak bersusah payah untuk bernegosiasi dengan Duan Lingtian. Dia berkata, Tuan, saya harus kembali ke klan Zhong untuk mendapatkan Raja Bunga Bahagia untuk Anda. Baiklah, aku akan menunggumu, kata Duan Lingtian sambil mengangguk. Dia tidak terkejut bahwa Zhong Yue tidak membawa begitu banyak Blissful Flower Kings padanya. Dia juga tidak khawatir tentang Zhong Yue menarik kembali kata-katanya karena dia merasa bahwa Zhong Yue berada di bawah kesan bahwa dia memiliki perlindungan dari seorang demi Saint. Aku akan kembali dengan Blissful Flower Kings secepat mungkin, kata Zhong Yue dengan anggukan sebelum dia membawa anak buahnya pergi. Anggota klan Zhong yang datang dengan semangat tinggi tampak putus asa dan malu saat mereka pergi. Sebentar lagi, hanya Leng Jing yang tersisa bersama Duan Lingtian dan Hu Feiyan. Duan Lingtian mengalihkan pandangannya ke Leng Jing, dan Hu Feiyan mengikutinya. Leng Jing bergidik dalam hati sekarang karena dia menghadapi dua pembudidaya kuat yang bisa dengan mudah membunuhnya. Dia buru-buru berkata, aku akan kembali ke klan Leng dan membawakanmu Cot musim dingin Nether Utara kelas 3 sekaligus. Seolah-olah dia takut Duan Lingtian akan berubah pikiran, Leng Jing pergi dengan cepat. Setelah Leng Jing pergi, Duan Lingtian menatap Hu Feiyan tanpa berkata-kata sejenak sebelum dia bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa mereka akan mencoba untuk tawar-menawar denganku? Apakah tuntutan saya terlalu rendah? Seharusnya aku menuntut lebih dari itu. Jelas, Hu Feiyan adalah orang yang memiliki ide untuk menuntut Blissful Flower Kings dan Northern Nether Interchot masing-masing dari klan Zhong dan klan Leng. Sebelumnya, dia telah memberitahu Duan Lingtian bahwa itu adalah sumber daya yang sangat langka dan berharga. Seseorang akan sangat beruntung untuk mendapatkan satu Cot musim dingin Nether Utara kelas penguasa atau 3 batang Blissful Flower Kings. Aku, Hu Feiyan juga terdiam. Dia tidak menyangka bahwa Zhong Yue dan Leng Jing sama sekali tidak akan tawar-menawar dengan Duan Lingtian. Dia bertanya-tanya lagi apakah mereka benar-benar yakin bahwa Duan Lingtian berada di bawah perlindungan seorang demi Saint. Itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal, jika tidak, mustahil bagi mereka untuk tidak mencoba dan menawar sama sekali, pikir Hu Feiyan pada dirinya sendiri. Sedikit rasa iri terlihat di mata Hu Feiyan saat dia melihat Duan Lingtian lagi. Lagi pula, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi pun akan mendambakan 9 batang Blissful Flower Kings dan 3 Northern Nether Interchot tingkat penguasa. Pada saat yang sama, Zhong Yue, yang kembali ke klan Zhong, memasang ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah dengan Duan Lingtian baik dalam kekuatan maupun latar belakang. Adik laki-laki, aku dalam masalah besar karena kamu. Zhong Yue benar-benar menyesal mencoba membalaskan dendam adik laki-lakinya saat ini. Dia sudah bisa membayangkan betapa marahnya ayahnya begitu ayahnya mengetahui hal ini. Lagi pula, dia telah menyebabkan klan Zhong kehilangan 9 tangkai Raja Bunga Bahagia. Karena kesalahannya, ayahnya akan dikritik oleh para tetua klan Zhong. Lagi pula, mirip dengan Cot musim dingin Nether Utara, Raja Bunga Bahagia sangat langka dan berharga, bahkan untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi. Aku harus memilih kata-kataku dengan hati-hati nanti, aku tidak bisa membiarkan masalah ini ditelusuri kembali ke klan Zhong, aku harus menjadikan klan Leng kambing hitamku. Zhong Yue berpikir pada dirinya sendiri saat sudut bibirnya meringkuk, menjadi senyum sinis. Pada saat yang sama, Leng Jing, yang juga kembali ke klan Leng, berpikir dalam hati dengan muram,
Paman senior tertua akan dikritik karena seharusnya aku tidak pergi menonton pertunjukan, kenapa tidak saya pergi dengan Ling Huyun di lebih awal. Tak perlu dikatakan, Zhong Yue dan Leng Jing menyebabkan keributan besar di klan masing-masing ketika mereka kembali. Pejabat tinggi dari kedua klan hanya bisa dengan enggan menyerahkan 9 batang Blissful Flower Kings dan 3 Northern Nether Interchot kelas penguasa. Pejabat tinggi klan Zhong tidak meragukan kata-kata Zhong Yue karena ada 3 anggota lain dari klan Zhong yang bersaksi untuknya. Karena itu, klan dengan cepat memberinya 9 tangkai Raja Bunga Bahagia dan mengirimnya pergi. Sebaliknya, beberapa tetua klan Leng bersikeras mengikuti Leng Jing dengan dalih melindunginya. Leng Jing secara alami tahu bahwa para tetua curiga dan khawatir bahwa dia berbohong untuk mendapatkan 3 cot musim dingin Nether Utara kelas penguasa untuk dirinya sendiri. 4.482 Ling Tian menerima kompensasinya. Blissful Flower King dan Northern Nether Interchot tingkat penguasa masing-masing adalah harta tertinggi bagi klan Zhong dan klan Leng. Untuk alasan ini, setelah Zhong Yue dan Leng Jing meninggalkan klan mulai membahas hukuman duo karena menyebabkan klan mereka menderita kerugian yang luar biasa. Ada banyak orang yang tidak puas dengan duo tersebut, bahkan para tetua yang menyukai duo tersebut tidak berani berbicara untuk duo tersebut. Zhong Yue dan Leng Jing tidak menyadari hukuman yang menanti mereka begitu mereka kembali ke klan masing-masing. Sebagai tuan muda dari klan Zhong yang dibesarkan sebagai pemimpin klan berikutnya dari klan Zhong, Zhong Yue cukup beruntung untuk lolos dari hukuman berat, tetapi Leng Jing kurang beruntung dan akan dihukum berat. Tanda seru. Tuan, ini adalah 9 batang Blissful Flower Kings yang Anda minta, kata Zhong Yue. Zhong Yue meninggalkan klan dengan selusin pria kali ini. Namun, sebelum bertemu Duan Ling Tian, dia hanya membawa 3 pria yang dekat dengan dunia dewa tertinggi yang tak tertandingi dari sebelumnya bersamanya. Ketiga pria itu memasang ekspresi pahit di wajah mereka saat Zhong Yue menyerahkan Blissful Flower Kings kepada Duan Ling Tian. Lagi pula, Blissful Flower Kings adalah sumber daya kultivasi tertinggi dari klan mereka. Itu akan membantu meningkatkan basis budidaya dari keajaiban yang menjanjikan dari klan mereka. Duan Ling Tian sedikit mengangguk dan menerima cincin spasial dari Zhong Yue. Dia mengklaim kepemilikan cincin spasial sebelum dia memeriksanya dengan kesadaran surgawi. Seperti yang dijanjikan, ada 9 tangkai Blissful Flower Kings. Dia melihat 9 bunga aneh melayang di udara. Mereka memancarkan vitalitas yang kaya, dan energi mereka cukup kuat untuk membawa mereka ke udara. Tak lama setelah dia menyelidiki cincin spasial dengan kesadaran surgawinya, bunga-bunga yang mekar tiba-tiba menyusut dan menutup menjadi kuncup seolah-olah mereka memiliki kehidupannya sendiri. Sungguh ajaib, seru Duan Ling Tian dalam hati. Dia belum pernah melihat bunga ajaib seperti itu sebelumnya. Seperti yang diharapkan, Blissful Flower King adalah sumber budidaya yang sangat langka dan berharga di batas luar dan Myriad Worlds. Bunga bahagia biasa hanya berguna bagi para pembudidaya di bawah alam dewa tertinggi, tetapi Raja Bunga Bahagia berbeda dari mereka. Blissful Flower King mirip dengan cairan dari mata air surgawi dan berguna bagi dewa tertinggi yang belum sempurna dan menengah dalam meningkatkan basis kultivasi mereka. Nyatanya, itu bahkan lebih efisien daripada mata air dewa. Menurut World Cleansing Divine Water di dunia kecil Duan Ling Tian, Blissful Flower King lebih unggul dalam hal kecepatan penyerapan dan kemanjuran dibandingkan dengan air mancur surgawi. World Cleansing Divine Water mengurutkan Raja Bunga Bahagia terlebih dahulu, diikuti oleh mata air suci dan bunga bahagia biasa. Selain itu, pembudidaya yang lemah tidak akan mampu menahan efek dari air mancur suci dan bunga bahagia. Sebaliknya, bahkan manusia biasa tanpa dasar pun bisa menggunakan Blissful Flower King dengan aman. Ketika dikonsumsi oleh manusia tanpa kultivasi, khasiat Blissful Flower King akan diserap dan disimpan dalam tubuh seseorang, tertidur sampai mereka mulai berkultivasi. Duan Ling Tian sangat senang setelah mendengar penjelasan World Cleansing Divine Water. Raja Bunga Bahagia akan sangat membantu keluarga dan teman-temannya yang lebih lemah untuk meningkatkan basis kultivasi mereka dengan cepat. Dengan Blissful Flower King, mereka bisa menjadi raja para dewa, penguasa para dewa, kaisar para dewa, dan bahkan dewa tertinggi. Bagaimanapun, untuk beberapa keluarga dan teman-temannya, karena bakat bawaan mereka yang buruk, mencapai ketuhanan hanyalah sebuah mimpi, apalagi menjadi raja para dewa. Tak perlu dikatakan, dia akan menyerahkan keputusan menjadi raja dewa kepada mereka. Bagaimanapun,
Mereka harus menghadapi kesengsaraan surgawi setiap 1000 tahun sekali setelah mereka menjadi raja para dewa. Jika mereka tidak terus membaik, mereka pada akhirnya akan dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Sebaliknya, jika seseorang tidak memasuki alam raja para dewa, seseorang mungkin dapat hidup selama langit dan bumi karena seseorang tidak harus mengalami kesengsaraan surgawi setiap 1000 tahun sekali. Seiring waktu berlalu, yang kuat secara alami akan melenyapkan yang lemah ketika dunia kultivasi menjadi penuh sesak. Karena itu, penting untuk terus meningkatkan dan berkultivasi. Mereka yang tidak memiliki keinginan untuk berkultivasi dapat berumur panjang, tetapi pada akhirnya akan berubah menjadi kehidupan yang sepi karena keluarga dan teman fana mereka pada akhirnya akan meninggal. Setelah saya mencapai tujuan saya di 3 alam suci besar, saya akan kembali ke dunia yang menentang dewa dan memberikan raja bunga bahagia ini kepada Feyre kecil, Huaner, ayah, dan ibu. Duan Lingtian mengenal Feyre, Huaner, dan ayahnya memiliki bakat tertinggi di antara yang lainnya. Dia juga tahu mereka sangat ingin tumbuh lebih kuat sehingga mereka bisa mengejarnya dan melindungi orang yang mereka cintai. Sementara itu, Zhong Yue berjuang untuk mempertahankan ketenangannya setelah menyerahkan cincin spasial kepada Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian dengan sopan dan pergi bersama ketiga pria itu. Pada saat yang sama, Duan Lingtian terus menunggu Leng Jing. Setengah bulan kemudian, Leng Jing akhirnya muncul bersama 2 lelaki tua tak dikenal. Kedua lelaki tua itu sangat sopan kepada Duan Lingtian, tetapi mereka meminta untuk berdebat dengannya. Jika Duan Lingtian berhasil mengalahkan mereka, di atas 3 cot musim dingin neter utara kelas penguasa, mereka menjanjikannya 100 cot musim dingin neter utara biasa lagi. Cot musim dingin neter utara biasa bahkan lebih berharga daripada Blissful Flower biasa, itu hampir sebanding dengan mata air surgawi. Berbeda dengan Blissful Flower, Northern Nether Intercot juga dapat meningkatkan bakat dan potensi bawaan seseorang dengan membersihkan meridian seseorang. Itu sangat berguna bagi mereka yang memiliki bakat bawaan rendah dan rata-rata. 100 cot musim dingin Nether Utara. Duan Lingtian secara alami menyadari bahwa kedua lelaki tua itu ingin menguji kekuatannya untuk melihat apakah Leng Jing mempekerjakannya untuk mengelabui klan Leng dari 3 cot musim dingin Nether Utara kelas penguasa. Pada akhirnya, dia setuju untuk bertanding dengan kedua lelaki tua itu dan berhasil mengalahkan mereka di bawah 30 langkah. Mirip dengan Leng Jing, kedua lelaki tua itu dekat dengan dunia dewa tertinggi yang tak tertandingi, tetapi mereka lebih kuat darinya dan jauh lebih berpengalaman darinya. Karena kemenangannya, Duan Lingtian tidak hanya memperoleh 3 cot musim dingin Nether Utara kelas penguasa, tetapi ia juga memperoleh 100 cot musim dingin Nether Utara biasa lainnya. Kedua lelaki tua itu mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui asal-usul Duan Lingtian, tetapi dia mengabaikan pertanyaan mereka. Yang terbaik baginya adalah tetap misterius untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Jika klan Leng mengetahui bahwa dia tidak memiliki perlindungan dari seorang Demisein, pusat kekuatan tertinggi dari klan Leng bahkan mungkin akan mendekatinya. Saat itu, apalagi Situ Lei, orang suci bantalan surga, bahkan Hobu Gui, penguasa tentara langit kolosal, mungkin tidak bisa melindunginya. Bagaimanapun, klan Leng adalah kekuatan yang kuat di alam perkasa damai. Mereka mungkin menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang Demisein untuk menghadapinya. Duan Lingtian telah mendengar tentang betapa kuatnya klan Leng dari Hu Feiyan sebelumnya. Mungkin, jika dia sudah menjadi dewa tertinggi yang tak tertandingi, dia bisa mencari perlindungan dari setengah orang suci atau bahkan orang suci. Sayangnya, dia belum menjadi dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi.